Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Terkhusus para anggota PWI, baik di pusat maupun di seluruh daerah. Ada bahan rujakan, saya punya bahan rujakan yang mungkin bisa membuat sedikit encer akal dan pikiran kita. Saya punya video sebagai bahan rujakan. Videonya Mas Taufik Assegaf. Video ini adalah video ketika haul di orang tuanya Dek Wafi. Tidak ada derajat yang lebih daripada Nabi Muhammad. Betul. Derajatnya malaikat Jibril, mi'rajnya hanya sampai ada di Baitul Ma'mur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di sini masih bagus. Masih bisa kita benarkan. Itu mi'rajnya Nabi. Itu mi'rajnya Jibril, itu mi'rajnya malaikat. Apakah selain para malaikat dan Nabi nggak ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui sholat. Melalui sholat. Karena itu Nabi SAW menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Al-Habib Ja'far bin Syekh Assegaf. Begitulah ciri-ciri Pak Alwi. Begitu melihat sesuatu yang bagus, disandingkanlah leluhur mereka, klan mereka. Orang beriman langsung Habib ini, Habib itu. Hormatlah pada ulama, kiai, Habib. Siapa yang tidak menghormati ulama, tidak menghormati kiai, tidak menghormati Habib, bla 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 bla. Selalu pintar mengambil celah dan momen. Ya biarin aja lah ya. Sekedar buat catatan aja. Tapi jangan sampai terkecoh. Kita lanjutkan. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Enggak seperti Nabi langsung dat bidat. Kita dengerin ulang coba ya. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Enggak seperti Nabi langsung dat bidat, langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti ngomentari, nggak masuk akal, masuk mi'raj. Inting belum berakal. Inting nggak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu, dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Begitu seharusnya ya ikhwani ya, karena itu awas, hati-hati. Betul. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah. Hati-hati. Jangan seperti minum obat. Jangan mudah terdoktrin. Kalau nggak ngerti, tanya yang ngerti. Rasanya Taufik Assegaf inilah yang tidak ngerti. Ya, dia tidak mengerti
atau belum mengerti, atau sebenarnya dia sudah mengerti tapi sengaja untuk menutupi, ngeles, sekaligus membodohi jamaah. Kenapa saya bilang begitu? Karena fakih muqaddam, ini yang diomongin ini fakih muqaddam yang mengaku mi'raj 70 kali semalam. Makanya dia bahas mi'raj itu tadi dan mengatakan bahwa kita yang mempermasalahkan itu tidak mengerti bahwa yang dimaksud mi'raj itu mi'rajnya orang beriman, yaitu dengan sholat. Makanya dia menganggap orang yang komplain dengan mi'raj 70 kali semalam itu orang yang tidak mengerti. Dia menjelaskan itu tadi, tapi salah. Kenapa? Karena di dalam kitabnya, di dalam kitab Syarhul Ainiyah kalau nggak salah, Syarhul Ainiyah ya kalau nggak salah ya, bunyinya itu urijabi ila sidratil muntaha. Jadi fakih muqaddam ini merasa dimi'rajkan Allah ke sidratul muntaha. Ingat ya, tadi di depan dia sudah mengatakan mi'rajnya orang-orang ini tidak sama seperti Nabi, tidak sampai ke sidratul muntaha, tidak dat bidat, ya kan? Padahal di dalam kitabnya berbunyi ila sidratil muntaha. Ayo, entah dia tidak tahu, belum tahu, atau sebenarnya sudah tahu tapi sengaja membodohi orang-orang yang tidak tahu. Hati-hati, jangan mudah terdoktrin, jangan kayak minum obat terus kalian bla 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 bla. Kalian para muhibbin yang harus berhati-hati, ikutilah kiai, ikutilah ulama yang ngerti. Jangan topik asegab ini. Contohnya yang jelas-jelas alim ya, Kiai Haji Imaduddin. Jadi banding topik asegab, mau bantah apa lagi kalau Kiai Imaduddin itu lebih alim dari mereka, lebih alim daripada orang-orang yang mengatakan bahwa Kiai Imad adalah kiai abal-abal, belajar di kandang kebu. Karena pada kenyataannya Kiai Imaduddin pernah mondok di 5 pondok, S2. Tesisnya yang dibilang tesis abal-abal ini sekarang justru mendapat pengakuan dari seorang S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membuat disertasi tentang tesis Kiai Imad. Jadi tesisnya atau disertasinya S2 di UIN itu menguatkan tesis Kiai Imad, menunjukkan bahwa tesis Kiai Imad layak dan diakui oleh kaum akademisi. Coba, berani nggak antitesisnya Mbak Alwi itu? Ada nggak antitesisnya yang bisa menandingi tesis Kiai Imad ini? Yang akademik, yang sudah teruji. Ayo, gue tantang lo. Dan perlu kalian tahu, kiai abal-abal yang belajar di kandang kebu ini sudah membuat 20 kitab lebih, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia.
Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang menganggap bahwa Kiai Imad itu kiai abal-abal? Mana hasilnya? Mana hasilmu? Mana karyamu? Bentar ya, ada tamu. Lagi sibuk atau? Hehehe, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Libur panjang kok. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Pulang mudik macet jalan ya. Pasti kalau sekarang macet pasti Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Namanya udah tua, banyak penyakit juga pantas. Saya juga udah tua nih Pak. Saya juga udah tua nih Pak. Cucu apa? Mantu Bapak itu sudah tua. Gimana mertuanya? 80 lebih. Oh iya Pak. Berapa? 85 Pak? Enggak, 81. Oh, 81. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya, Jangan banyak ngerokok. tinggal pokoknya isi sebaik-baiknya dengan ibadah aja Pak. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pada kita Kenapa Pak? pada bengkak semua juga pada luka sekarang. Loh, kenapa emang? Jantung gitu. Penyakit jantung. Oh, Jantung ya Kak, pada bengkak. ya Allah. Mudah-mudahan enggak. Orang teman-teman udah pada nggak ada. Bapak mas sehat panjang umur. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak umur. Doain tiap hari Pak. Amin ya Allah. Cucu-cucu nih di wisuda jalani. Amin ya Allah. Si Pani mungkin Doain. 4-5 bulan lagi. Ya, April. Iya, mudah-mudahan Pak. Bismillah. Doain Pak. Doanya lancar Pak. Amin Pak. Iya. Mudah-mudahan ya. Biar bisa pulang ke Sumedang semuanya tuh pengen. Satu jadi, kita juga mengikuti yang lainnya. Amin. Modalin guru yang pertama, modalin ibu bekerja. Calon guru aja. Anaknya nggak mau jadi guru, tapi nggak tahulah Pak nanti. Nggak apa-apa, yang penting ya yang penting ilmunya masuk. Ada ilmunya, punya ilmu lah. Ya, nggak ada ruginya. Jangan kayak bapaknya ini. Sama. Ya, kalau sekolahnya tinggi kan lumayan, kayak neneng jadi bidan. Alhamdulillah lancar. Amin, mudah-mudahan ya. Wah, bedanya nih di Bandung Suprana. Iya. Iya, mudah-mudahan lancar tuh rezeki maknya, duitnya gede banget kayaknya. Mudah-mudahan toh Amin Pak, amin. Neneng. semua jadi. Iya, salam. Sana berapa? Oh, Rafa ada Ya, sebelah. bentar. Ada, Pak. Sehat selalu Pak. Sehat. Bapak nih, ide. Aduh, sampai di mana tadi lupa gue ya. Kita lanjutkan aja dengerin Pak Topik Segap tadi. Kalau belajar agama, lihat gurunya. Sanad keilmuannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamanya kamu. Ini imannya kamu. Ilmu agama yang dimaksud. Maka cari dari siapa? Bener enggak gurunya kamu ini? Nah, bener nih omongan dia. Maka cari guru yang bener. Kiai Imad jauh lebih bener dibandingkan Topik Segap dan kawan-kawan itu. Coba kalian lihat ceramahnya Kiai Imad
dengan ceramah Taufik Assegaf, Hanif Alatos, Rizik Syihab, Bahar Smith dan kelompoknya itu. Begitu kalian bandingkan dengan Kiai Imad, kalian nonton 10 kali ceramahnya Habib dengan setengah jam ceramahnya Kiai Imad, akan jauh lebih bermanfaat setengah jamnya Kiai Imad. Kenapa? Karena ilmunya bersanad, jelas sanadnya. Lah Habib itu ilmunya ujung-ujungnya ke Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu dia ngaku mi'raj 7 kali, 27 kali, 70 kali. Itu kan melebihi Nabi. Sementara di depan tadi kalimatnya Taufik Assegaf, tidak ada yang derajatnya melebihi Nabi. Ya kan? Blunder di sini. Dia ceramah sok pinter tapi blunder. Kenapa? Karena Allah menunjukkan yang benar kepada banyak orang. Kebenaran itu nggak bisa dimanipulasi. Ya mungkin sekali 2 kali bisa, tapi kalau terus menerus, ya Allah kasih peringatan, ditunjukkanlah keblunderannya. Sama seperti Habib Rizik itu, dulu teriak-teriak tes DNA saudara. Jangan-jangan DNA dia kemana, DNA Nabi kemana, ya kan? Nah, ya. Giliran orang-orang berani tes DNA, dia sendiri pengecut, dia sendiri banci, nggak berani jalanin tes DNA. Bahkan mantunya mengharamkan tes DNA. Kocak, koplak. Bahar Smith juga begitu. Saya yang pertama kali tes DNA. Dah elah, mana ditantang tes DNA. Ada yang bayarin, siap bayarin. Habib itu tes DNA. Pada suka itu siap bayarin kalian tes DNA. Habib ya, terutama yang koar-koar kenceng itu, yang sombong dengan nasabnya itu. Tapi kalian gak bakalan berani, kalian gak bakalan mau, karena kalian sebenarnya sudah tahu. Atau kalaupun gak tahu, kalian takut. Takut ketahuan oleh pribumi, takut ketahuan oleh seluruh umat manusia di dunia ini bahwa kau Yahudi. Astagfirullahaladzim, sampai keluar ngotot gue. Wah, udah mau adzan Isya guys. Udahan dulu, kita lanjutkan lain kali. Oke? Yang jelas, jangan tertipu bahwa Faqih Muqaddam mengaku 27 kali atau 70 kali mi'raj itu artinya sholat. Tidak. Karena di dalam kitab Syarhul Ainiyah tulisannya adalah urijabi ila sidratil muntaha. Jelas. Bahkan di dalam pengakuannya yang lain, Faqih Muqaddam ini mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Semoga bisa mencerdaskan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.